Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Wesley. Dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru konseling di sebuah sekolah. Tapi saat sesi wawancara, si Wesley ini dengan santainya membahas soal pendidikan seks yang vulgar bagi siswa SMA. Padahal dia lagi berbicara di depan kepala sekolah yang udah jelas-jelas seorang biarawati. Setelah ditolak bekerja di sekolah tersebut, Wesley bertemu dengan dua sahabatnya yang bernama Brooke dan Kylie. Wesley pun bercerita kalau di usianya yang kini udah 30 tahun, dia ingin memiliki pekerjaan, suami, dan 2 orang anak. Beberapa saat kemudian suami Kylie yang baru pulang kerja menawarkan Wesley untuk melakukan kencan buta dengan temannya yang bernama Sean. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada suara berisik dari luar yang dimana sebuah tiang listrik menimpa mobil Wesley. Setibanya di rumah, Wesley mendapat pesan suara dari mantan pacarnya bernama Eric yang memberitahu kalau dia akan bertunangan. Bahkan kabar pertunangan itu sampai dicetak di sebuah majalah yang membuat Wesley kesal. Di saat yang bersamaan, Wesley mendapat kontak ponsel Sean dari suami Kylie. Kemudian dia langsung menelpon Sean yang kebetulan mengajaknya untuk bertemu. Malam itu juga, Wesley akhirnya menemui Sean di sebuah kafe. Dan baru duduk 10 detik nih, si Wesley udah membahas tentang pernikahan temannya yang sekarang udah punya bayi. Tampaknya topik pembicaraan itu membuat Sean merasa nggak nyaman karena seharusnya mereka membicarakan soal diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Sean pun memutuskan untuk menyudahi kencan buta mereka yang membuat Wesley kesal dan mengeluarkan semua unek-uneknya termasuk mobilnya yang penyok gara-gara ketiban tiang listrik. Ketika keluar dari tempat tersebut, Wesley nggak sengaja kepleset sampai dia bertemu dengan seorang pria bernama Jared. Di sana juga ada orang yang ingin mengantar Wesley ke rumah sakit, namun dia lebih memilih ikut ke rumah Jared untuk mengobati lukanya. Sesampainya di rumah Jared, Wesley nggak sengaja melihat foto Jared bersama keponakannya. Jared pun mengatakan kalau dia ingin segera menikah dan memiliki anak. Jared juga bercerita kalau dia bekerja sebagai agen pemain sepak bola yang sering keluar negeri untuk mengurus kliennya. Dan tentu aja Wesley sangat terkesan dengan pertemuan mereka karena menurutnya Jared adalah tipe pria idaman. Keesokan harinya, Wesley langsung menceritakan tentang pertemuannya dengan Jared pada kedua sahabatnya. Wesley pun menjadi yakin kalau Jared adalah takdirnya karena mereka berdua sama-sama ingin segera berkeluarga. Akhirnya sejak saat itu mereka berdua mulai berkencan dan melakukan kegiatan olahraga yang sebenarnya nggak disukai Wesley. Lalu ketika Jared bercerita tentang mantan pacarnya, Wesley sampai berpura-pura kalau dia nggak peduli pada masa lalu. Mereka berdua kemudian kembali ke rumah Jared yang adegannya terpaksa ya harus saya potong. Di tengah-tengah kegiatan mereka, Wesley berangan-angan kalau mereka berdua akan berkeluarga dan hidup berdampingan sampai tua. Tapi di hari berikutnya, si Jared ini menghilang selama 5 hari yang membuat Wesley bersedih dan merasa seperti ditinggalkan begitu aja. Kejadian itu juga membuat Wesley marah sampai berpikir untuk mengirimkan email kepada Jared. Mereka bertiga kemudian menuliskan kata-kata kasar untuk menghina Jared yang seenaknya menghilang tanpa kabar setelah memberikan harapan palsu. Oh iya, apa ada penonton video ini yang mengalami kejadian yang sama? Tiba-tiba Wesley mendapat telepon dari Jared yang ternyata lagi ada di rumah sakit karena kecelakaan. Jared kemudian mengatakan kalau dia meminjam ponsel seorang perawat dan sedang berada di Meksiko untuk menemui seorang klien. Namun dia mengalami koma selama 5 hari gara-gara kecelakaan dan semua barang-barangnya ketinggalan di hotel tempatnya menginap. Wesley yang merasa panik pun segera menghentikan sahabat-sahabatnya yang ternyata udah terlanjur mengirim email pada Jared. Tentu aja kabar itu membuat mereka bertiga merasa bersalah dan berpikir bagaimana caranya menghapus email tersebut sebelum dibaca. Wesley kemudian memiliki ide untuk pergi ke Meksiko dan menyusup ke kamar hotel Jared. Sebab Jared mengatakan kalau barang-barangnya ketinggalan di sana dan hal itu merupakan kesempatan bagus untuk menghapus email yang mereka kirim. Awalnya si Brooke ini nggak mau ya ikut ke Meksiko karena dia sendiri sedang ada urusan perceraian dengan suaminya. Namun karena Wesley memohon dengan tulus, akhirnya dia terpaksa setuju untuk liburan selama beberapa hari. Singkat cerita, mereka tiba di Meksiko dan langsung menuju ke hotel mewah tempat Jared menginap. Ketika mereka check-in, Wesley sempat bertanya nomor kamar Jared pada petugas bernama Quintano yang tentu aja nggak boleh memberitahu hal tersebut.
tapi tiba-tiba seorang pelayan hotel bernama Ramon ingin membawakan tas Wesley yang malah terjatuh dan berantakan. Hingga seorang bocah bernama Nolan mengambil mainan bergetar milik Wesley yang membuat keadaan di sana semakin kacau. Setelah kejadian memalukan itu, Ramon mengantar mereka bertiga menuju ke kamar dan si Wesley secara kebetulan bertemu dengan Sean yang juga sedang berlibur. Wesley pun kembali membahas pertemuan mereka tempo hari sehingga Sean yang merasa bersalah langsung meminta maaf. Lalu ketika di kamar, Brooke menanyakan pada Wesley tentang bagaimana cara mereka untuk menemukan kamar Jared. Wesley kemudian mengajak mereka berkeliling hotel sambil menelpon ponsel Jared untuk mencari letak kamarnya. Setelah berkeliling sampai malam, Wesley akhirnya mendengar nada dering dari ponsel Jared yang berasal dari sebuah kamar. Wesley pun berusaha membuka pintu kamar tersebut yang tentu aja nggak berhasil dan membuatnya putus asa. Brooke dan Kelly kemudian menyuruh Wesley untuk memakai handuk dan berpura-pura seperti tamu yang lagi kehilangan kunci kamarnya. Brooke juga menelpon pihak hotel untuk membantu Wesley dan setelah itu mereka berdua pergi ke bar sambil menunggu. Gak lama kemudian, Ramon datang sesuai dengan laporan Brooke yang mengetahui kalau kamar itu bukanlah kamar Wesley. Namun Wesley memohon dengan berbagai alasan yang membuat Ramon kasihan dan mau menolongnya. Wesley kemudian mengecek setiap tempat untuk mencari laptop Jared, sedangkan seorang pelayan nggak sengaja menemukan pakaiannya yang berantakan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran Nolan yang mengatakan kalau ruangan ini adalah kamarnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mendengar nada dering dari ponsel Jared dan ternyata si Wesley ini salah ya masuk ruangan. Bahkan dia juga mengalami kejadian yang memalukan hingga ibu Nolan keluar dari kamarnya. Sementara itu di tempat lain, Kelly dan Brooke terlihat sedang mengobrol dengan dua pria asing. Sedangkan Wesley yang dalam keadaan telanjang, bingung mencari pakaiannya yang udah nggak ada di tempatnya. Setelah dua pria itu pergi, Kelly mengatakan kalau dia ingin mengajak Brooke untuk bertemu dengan tokoh spiritual yang kebetulan ada di Meksiko. Tiba-tiba Wesley datang untuk mengajak mereka pergi dan di tempat itu juga ada Nolan beserta ibunya. Nah, ternyata ibu Nolan ini salah paham ya, dikira Wesley sengaja menyusup ke kamarnya untuk menggoda Nolan yang masih di bawah umur. Wesley pun berusaha untuk membela diri, namun dia nggak punya alasan yang kuat kenapa dia bisa berada di kamar mereka. Keesokan harinya, mereka ikut pergi ke pantai bersama tamu lain dan berencana untuk mencuri kunci induk hotel dari Quinn. Ternyata di tempat itu juga ada Sean yang mengajak Wesley untuk bermain kano. Awalnya Wesley sempat menolak ajakan tersebut, tapi Brooke dan Kelly mengatakan kalau salah satu dari mereka harus ikut bermain. Sehingga mereka berdua bisa mencuri kunci induk hotel di saat Quinn dan Ramon sibuk melayani para tamu. Lalu ketika mereka beristirahat, Wesley mulai menceritakan alasan sebenarnya kenapa dia berlibur ke Meksiko. Tiba-tiba ada seekor lumba-lumba yang mendekati Wesley dan sebelum pergi lumba-lumba itu tak lupa memberi salam hangat kepadanya. Setibanya mereka di hotel, tiba-tiba Wesley merasa mual dan menjadi nggak enak badan sampai terjatuh lemas. Nolan pun dengan cepat memberikan Wesley nafas buatan yang membuat ibunya sangat marah. Nah, ternyata ibu Nolan ini masih aja ya menuduh Wesley sebagai pedofil yang sengaja menggoda putranya. Sehingga Quinn terpaksa mengusir mereka dari hotel untuk menjaga kenyamanan tamu yang lain. Mereka bertiga akhirnya menginap di sebuah penginapan yang letaknya nggak jauh dari hotel sebelumnya. Sebab Wesley masih ngotot untuk menyusup ke kamar Jared dan memaksa Brooke untuk menyerahkan kunci induk hotel. Lalu di malam hari, Wesley datang lagi ke hotel tersebut dan nekat untuk memanjat tembok yang udah dipasangi kabel penyetrum. Namun kedatangannya itu ternyata dilihat oleh Ramon yang langsung melapor pada Quinn. Akhirnya Wesley yang berhasil masuk ke kamar Jared langsung mencari dan menyalakan laptopnya untuk menghapus email.
Tiba-tiba Jared menelpon dari rumah sakit untuk memberi kabar kalau besok dia udah boleh pulang ke Amerika. Tapi di saat yang bersamaan, Quinn dan Ramon juga datang ke kamar tersebut hingga Wesley merasa panik dan nekat melompat dari atas beranda. Mereka berdua pun berhasil menangkap Wesley yang kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi dan berakhir di penjara. Keesokan paginya, Brooke dan Kelly datang ke penjara bersama dengan Sean. Di sana, Sean mengatakan kalau pihak hotel telah mencabut tuntutan mereka berkat Nolan yang memohon pada ibunya. Setelah bebas dari penjara, Brooke dan Kelly memberikan Wesley nasihat agar dia berhenti untuk memikirkan email tersebut. Dia hanya perlu mengaku dan meminta maaf untuk mengetahui apakah Sean benar-benar mencintainya. Namun nasihat itu malah membuat Wesley kesal dan merasa kalau kedua sahabatnya udah nggak mendukungnya lagi. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Wesley yang keras kepala. Setelah kejadian itu, Sean merasa heran ya pada Wesley karena dia rela bertengkar dengan kedua sahabatnya hanya gara-gara seorang pria bernama Jared. Wesley pun beralasan kalau Jared adalah pria idaman yang udah mapan dan berkeinginan untuk segera berkeluarga. Sean kemudian bercerita kalau dulu dia udah pernah menikah selama 7 tahun. Namun 2 tahun yang lalu istrinya meninggal karena sakit dan dia masih sedikit ragu untuk memulai sebuah hubungan dengan seorang wanita. Ketika mereka keluar dari pasar, kebetulan Jared menelpon kembali sehingga Wesley mengatakan kalau dia udah berada di Meksiko untuk menjemputnya. Tiba-tiba Sean melihat seorang pria keluar dari rumah sakit dan orang itu adalah Jared. Nah, ternyata barang-barang Jared ini udah diangkut ya oleh pihak hotel dan akan mengantarnya ke bandara dengan mobil lain. Sehingga Wesley akhirnya memohon pada Sean untuk mengikuti mereka menuju ke bandara. Sementara itu Brooke dan Kelly tiba di sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang guru spiritual yang bernama Angel. Kelly berharap kalau Angel bisa membantunya agar cepat hamil seperti pengakuan banyak wanita di media sosial. Tapi sayangnya si Angel ini mengatakan kalau dirinya bukanlah dokter kesuburan yang dapat membantu permasalahan Kylie. Dan ucapan itu membuat Kylie kecewa karena dia udah jauh-jauh datang ke Meksiko. Oke, adegan beralih kembali ke Sean dan Wesley yang sedang mengikuti mobil Jared menuju ke bandara. Saat itu juga Wesley bercerita kalau dirinya adalah sarjana konseling yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang membawa barang-barang Sean berbelok ke arah lain dan Wesley ngotot untuk mengikuti mobil tersebut. Tiba-tiba ada seekor kambing di depan mereka yang membuat Sean kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Mereka berdua akhirnya terpaksa berjalan kaki sambil mengobrol tentang hidup Wesley yang selalu gagal mendapatkan pekerjaan maupun pacar. Nggak jauh dari sana, mereka melihat mobil barang Sean berhenti pada sebuah pesta dan mereka berdua juga memutuskan untuk mengikuti supirnya. Di pesta tersebut, Sean berhasil meminta bantuan dari salah satu orang untuk mengantar mereka ke bandara. Dan ketika mereka mengobrol, Wesley sempat penasaran dengan pekerjaan Sean yang ternyata adalah seorang arsitek. Sejak istrinya meninggal, Sean ini belum mengambil pekerjaan apapun ya, padahal teman-temannya banyak banget yang memberikan dia proyek. Namun Sean udah berencana kalau tahun ini dia akan mulai bekerja lagi. Kemudian saat di perjalanan, Wesley akhirnya memperlihatkan pada Sean email yang ingin dia hapus dari komputer Jared. Namun Sean berpendapat sama dengan kedua sahabatnya kalau Wesley harus membiarkan Jared untuk membaca email tersebut. Karena dengan cara itu, Wesley akan mengetahui bagaimana reaksi Jared selanjutnya dan apakah dia bisa menerima permintaan maaf dari wanita yang dia cintai. Setibanya di bandara, Sean dan Wesley sama-sama mengatakan kalau mereka menikmati perjalanan hari ini dan juga merasa berat untuk berpisah. Wesley akhirnya bertemu dengan Jared di dalam bandara dan dia masih berusaha menjauhkan tas dan ponselnya supaya nggak mengecek pesan apapun. Ternyata mereka juga bertemu dengan Brooke dan Kylie, namun Wesley mengenalkan mereka berdua sebagai kenalan biasa. Lalu ketika di dalam pesawat, Wesley sengaja memberikan Jared obat dari dokter untuk membuatnya tidur dengan tenang.
Lalu Wesley mulai menjalankan rencananya untuk menghapus email itu, namun tiba-tiba dia berubah pikiran. Wesley akhirnya memberanikan diri untuk membangunkan Jared dan membiarkan dia membaca emailnya sesuai saran Brooke dan Kylie. Wesley juga berusaha meminta maaf atas tulisan tersebut, namun tampaknya Jared sangat marah dan memintanya untuk pindah kursi. Setibanya di Amerika, Wesley bertemu dengan kedua sahabatnya yang sangat marah dan ingin menyudahi pertemanan mereka. Sebab selama di Meksiko, Wesley hanya terpaku pada permasalahannya sendiri dan melupakan kebahagiaan sahabatnya yang udah rela mengantarnya ke negeri orang. Beberapa hari kemudian, Wesley mendapat pesan dari teman Sean bernama Evans yang ingin menawarinya pekerjaan di sekolahnya. Wesley pun segera menemui Evans yang memberikannya pekerjaan sebagai guru konseling. Akhirnya sejak saat itu Wesley mulai menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat walaupun dia merasa kesepian karena kehilangan dua sahabatnya. Suatu hari Wesley berkunjung ke rumah Kylie dan gak sengaja melihat kucing peliharaan Kylie di luar rumah yang ingin memanjat pohon. Wesley kemudian masuk ke rumah Kylie dan nekat memanjat pohon itu untuk menolong kucing tersebut. Namun kucing itu malah mengamuk dan menyerang Wesley sampai terjatuh. Lalu ketika semua orang keluar, Wesley akhirnya berusaha meminta maaf pada Brooke dan Kylie. Dia juga mengakui semua kesalahannya tempo hari sehingga mereka berdua mau menerimanya kembali sebagai sahabat. Beberapa hari kemudian, Wesley sengaja mencari Sean di sebuah kafe. Tapi si Wesley ini nggak tahu kalau Sean lagi kencan buta dengan seorang wanita bernama Ellen yang membuat suasana menjadi canggung. Lalu ketika Ellen keluar untuk menelpon, Wesley akhirnya mengaku kalau dia merasa nyaman dengan Sean. Ternyata Sean juga merasakan hal yang sama dengan Wesley, tapi dia masih ragu dengan perasaannya sendiri. Setelah mendengar ucapan dari Sean, si Wesley ini menjadi sedikit kecewa ya, dan dia segera pergi dari tempat tersebut. Sean pun segera menyusulnya untuk mengakui kalau dia benar-benar mencintai Wesley dan ingin menjalani hubungan yang serius. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang berikutnya.